Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Sharh Kitab Tauhid. Masuk dalam bab man hazala bi syai'in fihi dzikrullah awil Quran awil Rasul. Bab berkaitan tentang bercanda dengan sesuatu yang ada padanya dzikrullah atau Quran ataupun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hormati, bab ini penulis hendak menjelaskan bercanda dengan sesuatu yang ada zikir kepada Allah, ada Quran, ada Rasul, itu kekufuran yang bertolak belakang dengan tauhid. Karena pentauhidan kepada Allah konsekuensinya pengagungan. Jadi kalau orang mentauhidkan Allah, itu menuntut mengagungkan Allah. Makanya dalam Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, pengagungan syiar Allah itu termasuk ketakwaan hati. Sebaliknya, bercanda, menjadikan bahan perolokan, itu syiar kemunafikan. Jadi orang munafik, itu kebiasaan mereka bercanda, mengolok, mempermainkan syiar agama. Ini berkaitan dengan bab. Penulis membawakan surat At-Taubah ayat yang ke-65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastazi'un." Nanti kelanjutan ayatnya, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Dan sungguh, jika kamu tanya kepada mereka, sungguh-sungguh mereka itu akan menjawab, hanya saja keadaan kami itu senda guru dan main-main. Jadi kalau mereka memperolok syiar agama, itu ketika ditanya, mereka akan berkata, iki gurguyonan. Nggak serius. Cuman bercanda. Jawab, hai Muhammad, katakan kepada mereka, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya, kalian saling memperolok. Jangan cari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir, yang sebelumnya kalian beriman. Ayat ini, jamaah hormati, anal istihza,
bahwasanya istihza terhadap Allah, terhadap ayatnya, terhadap Rasulnya, kekufuran yang yunafi tauhidah, menafikan tauhid, bertolak belakang dengan tauhid. Itu istihza. Istihza itu mengolok, menjadikan bahan percandaan, ya, itu namanya istihza. Itu jamaah yang hormati satu perkara yang kufur. Makanya sudah berlalu, boleh nggak seorang muslim bercanda? Boleh. Tapi canda dalam Islam, satu, jangan siar agama. Siar agama jangan dipakai percandaan. Sekarang itu banyak itu. Ada konten-konten, kadang perolokan candaan mereka sholat. Kalau nggak sholat itu mungkin alam kubur. Kalau nggak alam kubur itu banyak sekali. Ya, malah kadang bakar babi. Bareng dibakar katanya halom, halom. Tujuannya untuk memperolok syariat agama. Nah, ini hati-hati. Kalau dilakukan muslim, diambang bahaya Islamnya. Bujikan boleh, satu, jangan perkara agama. Yang kedua, jangan dusta. Yang ketiga, itu jangan menyinggung perasaan. Yang keempat, kata para ulama, seperti garam bagi masakan. Kalau waktunya bercanda, bercanda, tapi ada porsinya. Kalau waktunya tidak bercanda, jangan bercanda. Garam bagi masakan kan begitu. Ada masakan yang butuh garam, ada masakan yang tidak butuh garam. Kalau tidak butuh garam, dikasih garam, nanti nggak enak. Tapi kalau butuh garam, itu pun ada porsinya. Ini patokan. Jadi hati-hati, perolokan kepada Allah, ayatnya, Rasulnya, itu kekufuran. Bertolak belakang dengan tauhid. Kedua, anna man fa'alal kufra wadda'a annahu lam ya'lam anau kufrun layu daru bidalika. Seseorang yang melakukan kekufuran, kemudian mendakwah, saya nggak tahu itu. Kalau itu satu perkara yang kufur, seperti itu tidak diberi udzur. Tidak diberi udzur. Itu kalau sudah perkara kekufuran. Walaupun nanti rincian di kalangan para ulama, udzur bagi pelaku kufur. Kalau kekufuran itu daruratum min dinil Islam. Sesuatu yang pasti semua orang memaklumi dari agama Islam, dia lakukan, alasannya tidak tahu, nggak dikasih udzur. Contohnya muslim sujud kepada berhala. Itu kalau orang muslim, ya belum ngaji saja sudah paham. Muslim itu sujudnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau alasannya, loh saya nggak tahu kok. Tak kira misalkan ada patung itu saya sujud gini ini nggak terlarang. Itu nggak ada udzur. Tidak ada udzur. Ya. Tapi kalau misalkan yang dia tidak mengetahui kalau itu kekufuran dan bukan perkara yang merupakan daruratum min dinil Islam. Misalkan dia belajar di guru-guru kampungnya, negerinya, semua mengatakan boleh. Tapi ternyata kekufuran. Ternyata kekufuran. Contohnya tawasul. Jadi berperantara dengan orang yang mati, orang yang soleh. Dianggapnya, loh kalau kepada berhala nggak boleh, kalau orang soleh nggak apa-apa. Dia tanya kepada guru-guru semuanya, semuanya mengatakan boleh. Barangkali seperti itu masih ada kemungkinan. Oh, dia sudah ikhtiar. Sudah ikhtiar. Walaupun tetap di ujung bahaya. Di ujung bahaya. Berarti, saudara yang saya hormati, kalau sudah perkara kekufuran, itu hati-hati sekali. Makanya, perkara agama yang paling pokok dipelajari oleh setiap muslim. Itu akidah mereka. Itu perkara yang bertolak belakang, berseberangan dengan prinsip akidah. Itu yang paling pokok. Supaya nanti jangan kejeglong sesuatu yang tanpa dia sadari Islamnya batal. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga. Wujubu ta'dimi dzikrillah wa kitabi wa rusuli sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengagungkan zikir kepada Allah. Jadi semua zikir kepada Allah diagungkan. Makanya di kamar mandi, zikir dengan menggunakan lisan nggak boleh. Tapi kalau zikir dengan menggunakan hati, mengingat aturan di kamar mandi itu seperti apa, boleh.
mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya. Tapi kalau dengan lisan nggak boleh. Subhanallah walhamdulillah, nggak boleh di kamar mandi. Ya, sampai Nabi diberikan salam kepada beliau, beliau ketika buang hajat nggak menjawab. Nggak menjawab. Jadi wajib mengagungkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara nanti. Makanya kalau seorang misalkan melakukan kemaksiatan, tapi mengawali maksiatnya dengan zikir kepada Allah, itu kurang ajar. Arep judi, bismillah. Muga-muga menang. Lah mau judi kok bismillah, muga-muga menang. Ya, mau zina, bismillah. Seperti ini berarti kurang mengagungkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua perkara yang di situ ada zikir kepada Allah itu wajib diagungkan. Masuk padanya. Para ulama kasih catatan, kadang ada kendaraan kita, jaket kita, kemudian ada topi kita, dikasih tulisan-tulisan zikrullah. Saya pernah lihat itu ada topi, itu tulisannya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada jaket. Sampai pernah yang diposting itu, ada Pak Polisi marah. Demo, bawa bendera La ilaha illallah. Ning gendera nih La ilaha illallah itu barang linggo, dinggo lemek linggo. Satu sisi dia katakan kita perjuangkan La ilaha illallah. Sisi yang lain kok nggo lemek linggo. Itu sampai Pak Polisi ini marah-marah, kamu itu piye toh? Ini seperti itu. Masuk padanya mobil. Kan ada sebagian mobil ditulis tentang La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti itu nanti kurang pengagungan kepada zikrullah. Kalau baju ketika kotor, apakah nyucinya terpisah dengan yang lain? Kadang campur, jadi satu. Jaket La ilaha illallah campur dengan pakaian dalam najis. Itu kurang pengagungan kepada zikrullah. Kadang mobil, nanti kena kotoran, kena apa. Itu para ulama mengatakan tidak ada teladan. Cuman kalau di masa salaf, kalimat-kalimat penyemangat supaya menjadi orang yang baik boleh. Tapi bukan ada unsur zikrullah. Apa contohnya? Jujur, mujur. Jadi ada misalkan di tulisan apa? HP-nya itu tulisan paling depan jujur, mujur. Manjada wajada. Walaupun ya belum tentu ya. Sungguh-sungguh dapat. Sungguh-sungguh dapat. Tapi itu penyemangat. Kalau hanya sekedar penyemangat, itu diperbolehkan. Tapi, saudara yang saya hormati, kalau ada zikrullah, wajib diagungkan. Ini, ya, poin yang ketiga. Masuk padanya kitab Allah. Bagaimana mengagungkan kitab Allah? Satu, cara naruh. Itu coba anak-anak kita. Kadang, saya lihat anak-anak sendiri itu, sekolah, nggawa tasnya ono Qur'ane. Kadang naruh, sak gonggone. Nah ini kurang pengagungan kepada kitab Allah. Diri kita pun begitu. Bahkan saya pernah lihat pengajian bapak-bapak sebelum ngaji itu darus dulu. Tapi darusnya pakai Quran itu ngedungke di serok. Waduh, piye ini? Ya, tapi kalau langsung ditegur ya paling dilungke mawon. Tapi karena tidak paham seakan-akan Al-Qur'an mushaf itu sebagaimana kitab yang biasa. Kalau kitab biasa, ya Mas, bukumu Mas. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau kitab suci Al-Quran itu diagungkan. Salah satu diagungkan ngelongke. Bahkan nanti kalau adabnya itu ketika darus, jangan taruh di bawah. Ketika naruh misalkan ditaruh tumpukan di atas. Itu di rumah kalau kitab-kitab itu biasanya mushaf tak taruh dur kitab. Bukan misalkan ini kitab, ya nanti gitu mushafnya paling atas, bukan mushafnya paling bawah. Ini bentuk pengagungan. Nah, bentuk pengagungan terhadap kitab Allah itu masuk padanya ketika sudah tidak terpakai. Jangan dikiloke. Kan kadang kalau orang nggak paham, ono Quran sudah nggak pakai, dikilokan. Setelah dikilokan, akhirnya kurang dimuliakan, diinjak-injak. Ya, kalau nggak diinjak-injak kadang go bungkus tempe, bungkus kacang. Ya, saya teringat waktu kecil itu kalau mau goreng tempe sama ibu itu kon ngewaki ngonceki le. Kadang waduh, Al-Qur'an. Ya dulu seneng orang tulisannya Arab seneng. Tapi itu kurang pemuliaan kepada kitab Allah. Lah terus gimana? Kalau ada kitab Allah yang misalkan sudah tidak terpakai.
itu bisa dibakar, bisa juga nanti dikubur di tanah yang menurut kita bersih. Cuman kalau ada sampul-sampul yang terbuat dari plastik, kan sulit. Kan sulit. Ya, itu dibakar. Dibakar pun diperhatikan. Karena kalau hanya dibakar ditinggal, kadang belum habis. Tapi bakar tunggu sampai habis, setelah itu nanti diusek-usek. Karena kalau nggak diusek-usek masih ada tulisan-tulisan kalamullah. Ya, ini ngerasa di video. Nanti kalau di video, ya viral kayak bakar Quran. Ya, nanti ada masalah. Ini pengagungan kitab Allah. Demikian pula pengagungan kepada Rasul. Kepada Nabi kita Muhammad SAW itu wajib diagungkan. Bahkan nanti dalam hati orang yang beriman, Nabi kita Muhammad itu aula bil mu'minin. Ya, min anfusihim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama dari diri mereka sendiri. Itu diagungkan, dicintai, dihormati. Nah, bentuk pengagungan kepada Rasul selain pribadi kita agungkan, maka syariatnya lebih kita agungkan. Kalau pribadi kita agungkan, itu bukti keimanan. Syariat yang beliau bawa diagungkan lebih. Ini diagungkan. Kalau orang munafik, kayak di negeri kita dulu tahun piro itu ada Arswendo. Ketika menulis, ya, udah mati ya? Ya, 94 itu. Tobat atau belum nggak tahu itu. Dulu menulis jumlah manusia terbaik. Nabi kita Muhammad diurutkan sekian. Itu nggak mengagungkan Rasul. Kalau itu dilakukan oleh orang kafir, dimaklumi. Tapi kalau dilakukan orang yang mengaku muslim, bahaya. Bahaya. Nah setelah itu tahun berapa itu juga ada nenek-nenek wis tua gitu. Iya. Itu apa kalimatnya? Katanya ya, seorang tokoh di abad sekian dengan tokoh revolusi. Pak sing dijeluk nih itu lebih mulia mana? Kurang ajar ini. Wis mbah-mbah mambu lemah harusnya tobat. Tapi apa? Membandingkan Rasulullah SAW dengan bapaknya. Dengan bapaknya. Yang bapaknya itu kalau dikoreksi banyak sekali kekurangan dan aib. Karena bukan pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin? Ya, dibandingkan antara manusia biasa. Sementara Rasul kedudukan yang itu tidak bisa dicapai dengan usaha. Kan Rasul itu istofainahu, kami pilih. Pilihan Allah, nggak bisa dicapai dengan usaha. Makanya kalau orang pengen mencari kiat, gimana sih kiatnya menjadi Nabi dan Rasul? Sak jumlah nggak mungkin bisa. Nah itu karena pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di bawahnya pengen jadi sidikin, syuhada, solihin, bisa dicapai. Tapi kalau Nabi nggak bisa, mosok dibandingkan dengan manusia biasa. Ini hati-hati, wajib mengagungkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajaran yang keempat, anna man talafadha bi kalamil kufri kafara walau lam ya'taqid ma qala bi qalbihi. Bahwasannya, ini penjelasan dari Dr. Shalih Fauzan. Siapa yang mengucapkan kalimat kufur, dia kafir. Walaupun tanpa meyakini apa yang dia ucapkan itu dengan hati. Ini pendapat beliau. Jadi seperti itu. Walaupun yang lain, kalau dalam kondisi zaman sarmati salah kalimat. Salah kalimat, itu nggak kufur. Salah kalimat itu misalkan zaman dahulu ada riwayat seseorang itu safar. Semua perbekalannya itu di atas kendaraan. Tiba-tiba kendaraannya itu hilang bersama perbekalan. Ada di padang luas. Akhirnya dicari ke sana kemari, nggak ketemu. Iya. Kemudian dia tidur di bawah pohon menunggu kematian. Tiba-tiba tali kendali kendaraannya itu sudah di depan, di tangannya. Ya, di dekat dirinya. Saking senengnya ngomongnya keliru. Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, aku Tuhanmu, kamu adalah hambaku. Ya, karena saking senengnya itu dimaafkan. Kan orang kalau seneng keliru ngucap itu dimaafkan. Walau ta'ala alam, ini contoh. Yang kedua, ucapan kufur yang dimaafkan itu dalam kondisi mukroh. Kondisi mukroh itu misalkan, ayo Lata Uzza itu berhala itu bukan. Kalau dikatakan itu berhala, itu tauhid, harus kita kufuri, itu semuanya batil. Ditugel kepala kita. Tapi kalau enggak misalkan, ya
Kita jawab misalkan, enggak, bukan berhala. Lalu apa? Tuhan. Tapi dalam batinnya, Tuhan yang batil. Yeah. Kemudian dia selamat. Kondisi mukrah, itu beda. Tapi dibawakan oleh beliau seperti ini, supaya orang hati-hati. Kalau ngomong, jangan perkara-perkara yang kufur. Perkara-perkara yang kufur. Hati-hati dengan ucapan. Karena sekilas orang yang mengucapkan tadi tidak ada maksud memperolok, tapi qad kafartum ba'da iman itu. Ini 4 faedah dari ayat. Setelahnya dibawakan hadisnya Ibnu Umar dan Muhammad ibn Ka'ab dan Zaid ibn Aslam dan Qatadah. Ta'ala hadisu ba'dim fi ba'd. Yang mereka itu masuk dalam pembicaraan sebagian mereka pada sebagian yang lain. Ngobrol. Kemudian annahu qala rajulun fi ghuswati Tabuk. Ada seseorang yang berkata dalam perang Tabuk. Apa ucapannya? Ma ra'aina misla qura'ina haula'i arghabu butunan wala akdaba arghaba butunan wala akdaba alsunan wala ajbana indalika. Tidaklah kita lihat semisal qura'-qura' kita. Qari itu kalau di masa sahabat itu ulama. Jadi qari itu kalau di masa terdahulu itu ulama. Yang dimaksudkan nabi dan para penghafal Quran. Kalau sekarang enggak. Kalau qari itu kadang kalau di masa sekarang sing suaranya mendayu-dayu itu. Ya, jadi kalau nanti ikut apa MTQ ya. MTQ. Itu bahkan kurang pemuliaan kepada Quran itu saya lihat sendiri. Itu pas moco itu disawer itu kadang di apa sebari duit gitu. Itu kurang pemuliaan kepada Quran. Iya, kalau mau ngasih kenapa kok begitu? Mbok wis wae, Mas, rekeningmu piro toh? Apa mau transfer? Kan lebih mulia. Bukan orang yang menghafal Quran kupingi disumpeli duit. Ya, centeli duit, sini nanti disebar duit, itu kurang pemuliaan kepada Al-Qur'an. Nah, ini korek kalau di masa sekarang seperti itu. Kalau di masa sahabat itu ulama. Kata orang ini tidaklah kita lihat semisal qura' kita. Yang mereka itu arghaba butunan. Perutnya buncit. Artinya suka makan. Semangat makan. Yang kedua, lesannya dusta. Yang ketiga, takut ketika ketemu musuh. Takut ketika ketemu musuh. Ya, yang dimaksud adalah Rasulullah dan para sahabat. Maka berkatalah Auf ibn Malik, kadzabta. Ada sahabat yang di situ benar keimanannya, kamu dusta. Kamu dusta, kamu tuduh Nabi dan para sahabat itu paling buncit perutnya, paling dusta lesannya, paling takut ketemu musuh. Kamu dusta. Iya. Walakinnaka munafik. Akan tetapi kamu munafik. La uhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh-sungguh aku akan kabarkan kepada Rasul. Maka Auf ini pergi untuk menghadap Rasulullah SAW untuk menghabarkan. Belum sampai di hadapan Nabi, bahwa jadal Qur'ana qad sabaqahu. Sungguh Quran telah mendahului dia, sudah turun ayat. Jadi belum sampai di hadapan Nabi sudah turun ayat. Maka orang itu mendatangi Rasulullah SAW yang Nabi sedang berkendara, naik onta. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nahudu wa tahaddatsu hadisa rabbi naqta'u bi anna tariqa. Rasul, kami hanya senda guru main-main. Pembicaraan orang ketika perjalanan capek untuk menghilangkan penat ngobrol. Kan kita itu kalau kesel, tanda ngobrol kita tahu fresh. Tahu-tahu fresh. Ini safar, leren, itu ngobrol seperti itu supaya nanti fresh. Iya. Maka kata Ibnu Umar, ka'anni anduru ilaihi. Seakan-akan aku melihat dia itu menggantung, jadi apa? Menggelayut pada leher unta Rasulullah SAW. Sementara batu itu nyandung-nyandung sama kakinya. Berarti dia gini ini, sampai sikil itu nyeret-nyeret di batu-batu. Nabi SAW tidak menjawab. Orang itu mengulangi, innama kunna nahudu wa nal'ab. Rasul kami cuma bercanda, nggak serius, nggak cuma bercanda main-main. Nabi tidak menjawab, Nabi hanya membacakan ayat. Abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un.
Apakah dengan Allah, ayatnya, Rasulnya, kalian saling memperolok? Jangan cari-cari alasan. Sungguh kalian telah kafir yang sebelumnya kalian beriman. Wa ma yaltafit ilaihi wa ma yazidu alaihi. Nabi nggak noleh. Dan Nabi tidak tambahi. Jadi hanya bacakan ayat seperti itu. Saudara yang saya hormati, hadis ini nanti bisa dilihat dalam kitab-kitab tafsir. Dan ini dibawakan oleh para ulama sebagai asbabun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Ternyata sebabnya seperti itu. Lah, asar ini pelajarannya menjelaskan kepada kita. Jiwa orang munafik itu senantiasa memusuhi Allah dan Rasul dan orang yang beriman. Wong munafik. Makanya lihat di negeri kita, kalau ada orang yang mengatakan dirinya mukmin, jeneng Islami, tapi kok senantiasa mengolok, memusuhi, ya. Jadi tinggi karo Islam itu luar biasa. Itu memang perilakunya orang munafik. Zaman Nabi saja berani. Apalagi setelah Nabi SAW meninggal. Jadi nggak usah heran kalau orang munafik zaman Nabi aja berani memperolok. Sementara wahyu masih turun. Apalagi sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang sifat munafik seperti itu. Di negeri kita banyak. Yang terakhir itu kemarin ada perempuan, katanya dari kecil sampai gede itu mondok, setelah itu hafal Quran. Tapi ada neng hafal tenan, tak wae omah. Ternyata dicek orang hafal. Ya, orang hafal, kata dia, wah emang ayat ini lafadznya banyak sekali, bermacam-macam. Lah sombong. Ya, zaman saya hormati, kalau orang hafal saja belum jaminan. Makanya pertemuan yang lalu, apa bentuk perhatian kepada Quran? 5. Bentuk perhatian kepada Quran itu 5. 1, memiliki. 2, membaca. 3, menghafal. 4, memahami. 5, mengamalkan. Itu hal yang seperti itu dilakukan oleh para sahabat. Para sahabat itu mengambil Quran dari Rasulullah SAW. Wal ilmu wal amalu jami'ah. Ilmu dan amal itu seiring. Ilmu dan amal seiring. Nah ini kadang ada orang-orang yang seperti itu. Ternyata mereka munafikun. Bahkan ada yang sudah murtad. Ini sudah murtad. Saya juga Islam. Tokoh-tokoh liberal itu pengakuan mereka Islam. Tapi mereka hendak merusak Islam dari dalam. Ini hati-hati, hati-hati. Jadi semenjak zaman dulu jiwanya orang munafik itu sudah seperti itu. Yang kedua, memperolok Allah, ayatnya, Rasulnya, kafir wa in kana maziha. Walaupun itu bercanda. Walaupun ini bercanda. Walaupun bercanda, kalau sudah ada unsur perolokan, hati-hati. Makanya tadi kita sampaikan, urusan berkaitan dengan agama, jangan bercanda. Jangan bercanda. Urusan berkaitan dengan agama, jangan bercanda. Kalimat-kalimat itu, ada kalanya seseorang, jangan bercanda, nanti yang bercanda itu bisa berbahaya. Kayak ndonga. Ndonga itu kadang kita gojekan itu bareng kelakon. Kemarin ada orang yang haji. Itu lihat ada orang naik kursi roda, haji atau umroh itu. Wah, penak tenan itu Pak kursi roda itu. Gojekan. Kalau enggak selang berapa lama semper, akhirnya didorong pakai kursi roda. Iya. Itu kalimat-kalimat itu hati-hati. Jadi orang terbiasa dengan kalimat yang baik. Bercanda jangan elek-elek gitu loh. Kalau bercanda yang baik itu, wah, misalnya aku sing jadi presiden, misalnya, itu kan bercanda yang baik. Nanti kalau Allah kabulkan, jadi tenan, baik. Itu kalau tanda seperti itu banyak yang terjadi. Banyak yang terjadi. Kalau cerita tentang orang yang haji itu, ada yang cerita mangkat itu nggawa jaket bukan hanya satu. Jadi ngopo nggawa jaket guru orang akeh men, wah kono itu adem banget. Kan kono itu menggigil betul. Ya, karena dia persiapan jaket banyak. Ini gojekan itu hati-hati. Jadi gojekan itu hati-hati. Wallahu ta'ala alam, saudara yang saya hormati, berkaitan dengan ucapan hati-hati. Makanya ada juga orang pernah ketika lihat ada anak yang ada kelainan mental. Ada kelainan mental itu dia ngomong, wah misalnya aku diwehi ngono tak openi mesake. Allah kasih abot itu. Jangan ngomong seperti itu. Jadi jangan ngomong seperti itu. Jadi kalau ngomong itu yang baik, nanti khawatirnya bertepatan dengan diaminkan para malaikat waktu ijabah. Ini saudara yang hormati yang kedua. Yang ketiga, anna dzikra afalil fusaq
liwulatil umuri liyarda'uhum laisu minal ghibah wa namimah. Menyebutkan perbuatan orang fasik kepada pemerintah, ngelapor ke pemerintah supaya menahan kefasikan mereka, bukan ghibah, bukan namimah. Bukan ghibah, bukan namimah. Kalau wis dikandani angel. Tapi kalau masih bisa, ya dikandani saya itu kenal itu ada seseorang, ya dia di kepolisian, dia cerita. Ya, kan biasa kadang ketemu wong sing ngaji tapi salah jalan. Terjatuh dalam pemikiran terorisme. Itu dia ngomong, jane saya itu bulan baleni ngandani. Iya, saya jane ora tegel kalau sedulur musuh. Ning ngeyel. Ngeyel. Kalau sudah ngeyel seperti itu, ya wis, wong dikandani kok. Mas, hati-hati kayak gitu itu. Ya nanti ada tim-tim yang nanti ternyata mengawasi pemikiran-pemikiran terorisme. Ning ngeyel. Akhirnya apa? Ya kalau sudah ketanggar ya wis ben wong salah dhewe. Ya, kalau sudah dikandani ngeyel, laporkan kepada penguasa untuk menahan kefasikan mereka, itu bukan ghibah. Bahkan termasuk nasihat kepada Allah, Rasulnya, kepada pemimpin kaum muslimin dan awamnya. Tapi kalau bisa, ya dulu, dijogosek. Kayak apapun masih sedulur. Karena orang itu kalau sudah berurusan kayak gitu, waya mesake. Oh, gaya-gaya, wah penjoro apa, alah tenan. Barengan nangis-nangis. Kan ada di sekarang itu kayak gitu. Kalau pas ngomong itu, wah kayak gagal-gagal, bareng kecekel, nangis. Ya, itu kalau dikandani, itu kadang nompok. Ya, tapi kalau memang sudah nggak bisa dinasihati, parah, itu boleh. Itu diperbolehkan untuk dilaporkan kepada penguasa muslim untuk menahan kefasikan mereka. Yang keempat, al-ghildatu ala a'da'illahi wa rasuli, keras kepada musuh Allah dan Rasul. Itu sifat orang yang beriman. Sifat orang yang beriman itu asyida'u alal kufar ruhama'u bainahum. Kepada sesama mukmin kasih sayang, kepada orang kafir asyida', tegas, keras. Ini pernah kita sampaikan. Kalau urusan berkaitan dengan prinsip agama, ora. Bukan hanya ora, hurah. Jadi saking mantep itu, hurah pokoknya. Saya tidak akan mau. Itu bentuk ketegasan dalam bersikap. Kalau berkaitan dengan prinsip agama, bukan malah kualik. Kan di negeri kita ada. Kalau sedulur muslim itu waleh, kejam, bengis, kereng. Tapi kepada orang kafir, wah engkau itu adalah saudara kami. Lah kenapa? Karena nanti setelah rangkulan ada sego padang bungkusan. Ribane, goro-goro sego padang bungkusan. Ya, akhirnya akidah lembek. Jangan. Ini saudara yang saya hormati, kepada musuh Allah dan Rasul itu harus bersikap tegas. Bahkan dalam ayat didatangkan dengan penafian paling puncak. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu. Kamu tidak akan ketemukan dengan penafian tidak. Tidak itu paling kuat. Dulu nggak ada, sekarang nggak ada, akan datang nggak ada. Beda dengan lan. Kalau lan itu dulu ada, sekarang sampai terus nggak akan ada. Ya. Atau lam misalkan, lam itu dulu sampai sekarang nggak ada, tapi besok kemungkinan ada. Tapi didatangkan dengan penafian la tajidu. Nggak akan kamu ketemukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, sayang menyayangi, cinta mencintai kepada orang yang menentang Allah dan Rasul, walaupun pae. Saudara yang saya hormati, lihat hubungan apa yang paling kuat. Hubungan paling kuat itu anak bapak. Karena apa? Anak bapak itu selawase. Iya, kan nggak mungkin. Iki anakmu, iya iki. Sumben dudu. Ya enggak. Dulu anak kita, ya sekarang anak kita. Selamanya menjadi anak. Tapi kalau selain anak, istri itu bisa itu. Ini istrimu, iya sekarang. Dulu bukan. Iya, dulu bukan. Tapi bisa, besok itu juga bukan. Itu dulu istrimu, iya. Sekarang bukan. Ngopo? Dupeni angel tak ijol ke hisan lah. Itu bisa itu. Itu bisa. Tapi kalau anak nggak bisa. Kata Allah, walaupun bapaknya paling kuat ikatan. Tapi kalau bapak menentang Allah dan Rasul, dalam prinsip akidah itu tidak boleh kompromi. Contoh Nabi Ibrahim. Contoh nanti nasihat Luqman kepada anaknya. Wa ing jahadaka. Ya, ala antusrika bi malai salaka bi ilmun. Fala tutihuma. Kalau keduanya memaksamu berbuat syirik yang tanpa ilmu,
jangan taati. Tapi dalam urusan dunia, wasahibahu ma fid dunya ma'rufa. Pergauli dengan yang baik. Jadi tegas kepada musuh Allah dan Rasul. Yang kelima, ana minal a'dar malayan bagi qabuluhu. Ada nanti udur-udur itu yang tidak sepantasnya diterima. Ada udur yang diterima, ada yang tidak diterima. Kalau udur kekafiran, hati-hatilah. Hati-hati. Memperolok itu menunjukkan dalam hatinya ada kemunafikan. Jangan dikasih udur. Makanya kalau orang gojekan ya gojekan, Mas. Ini sudah terlalu. Kayak di berita itu sampai pedang-pedangan itu apa? Gojekannya, jadi melaku gitu di depan orang banyak, atau diplotrok. Nah, nggak pakai pakaian dalam. Itu kan isin banget itu. Isin banget. Ning ngarepe wong akeh. Akhirnya apa? Waplok langsung sampai parah itu. Nah itu gojekan itu udah terlalu. Gojekan itu jangan terlalu. Ada kalanya udur-udur nggak bisa diterima. Nggak bisa diterima. Ya ini kalau seperti kekufuran nggak bisa diterima. Tapi kalau di luar kekufuran, di zaman Nabi, kalau nggak salah perang Tabuk, tokoh orang-orang munafik itu sekian puluh. Kalau nggak salah itu 80-an, mereka tidak ikut perang. Kemudian mereka dihadapkan kepada Nabi SAW, ramakati apa? Padahal itu waktu itu perang Tabuk itu wajib berangkat. Ada yang kasih udur ini ya wes, saya serahkan kepada Allah, tak mintakan ampun kepada Allah. Diterima. Tapi ada 3 sahabat yang ketika itu jujur. Kata dia, kalau saya Arab ngapusi, saya ini pinter bersilat lidah. Ka'ab ya, bin Malik itu pandai, lidahnya itu cerdas. Kalau mau berkhilaf, kan orang itu kalau pinter ngomong itu jane ya orang ngapusi, ning juga tidak ngaku gitu lah. Itu bisa. Ya. Saudara yang saya hormati, dia bisa. Cuman kata dia, ini Rasulullah. Kalau saya berkhilaf turun ayat yang menjelaskan, Rasul nanti tahu. Ya, akhirnya jujur Rasul, saya nggak punya udur. Jadi sebenarnya saya itu kondisinya sehat, punya bekal, tapi nggak berangkat. Sampai akhirnya 3 sahabat itu diboikot, didiamkan oleh Nabi. Tapi Masya Allah, turun kemaafan setelah 1 bulanan. Itu turun kemaafan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada udur, yang udur itu tidak sepantasnya untuk diterima. Tidak sepantasnya diterima. Ada mungkin udur yang qarinah. Kemungkinan udurnya ngapusi. Udurnya ngapus, seperti itu tidak diterima. Tapi kalau udur yang kelihatan jujur gitu, ya kita diperintahkan kalau orang udur, apalagi menyebut nama Allah, kita tompo. Kamu nyolong, demi Allah saya nggak ngambil. Ya wes, saya percaya. Tapi kalau dilihat CCTV itu, lagi jambulmu no. Ini kelambine itu kelambimu no. Iya. Kemudian dia katakan, demi Allah saya nggak ngambil. Coba delok ini rupanya siapa ini? Ya itu mirip dengan saya. Mirip dengan saya. Kalau seperti itu, udurnya tidak diterima. Kenapa? Ada kemungkinan-kemungkinan. Pelajaran yang kelima. Yang keenam, al-khaufu minan nifaq, takut dari kemunafikan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan bagi mereka ini iman sebelum mengucapkan apa yang mereka ucapkan. Nah ini kita harus khawatir dari kemunafikan. Karena tidak ada orang yang aman dari kemunafikan. Kecuali munafik. Tidak ada yang takut dari kemunafikan. Kecuali ciri mukmin. Ciri mukmin itu, kayak saya munafik. Tapi kalau ciri orang munafik itu kono kae, kabeh. Aku ora. Itu justru alamat orang munafik. Alamat orang munafik. Lah sahabat saja takut kok. Sahabat itu semua khawatir. Sampai Ibnu Abi Mulaika itu mengkisahkan, saya dapatkan sekian puluh sahabat, semua mereka yakhafuna nifaqa ala anfusihim. Khawatir kemunafikan pada diri mereka sendiri. Sampai Umar itu tanya kepada Hudzaifah. Kan Hudzaifah itu sirun Nabi. Jadi rahasia Nabi nama orang munafik itu disampaikan kepada Hudzaifah. Saking takutnya Umar, itu datangi Hudzaifah. Hudzaifah, barangkali Rasul itu menyebut saya munafik. Ya, Umar itu takut itu. Sekelas Umar. Siapa Umar? Manusia terbaik setelah Rasulullah dan Abu Bakar. Siapa Umar? Umar itu usul, besok turun wahyu, persis usulan Umar. Siapa Umar? Umar itu kalau lewat gang, setan lewat situ, setannya nyingkir. Bukan seperti kita ya. Kita lewat satu gang itu, setannya gonceng. Lah ini Umar. Setan nyingkir itu.
Sekelas beliau khawatir kemunafikan. Kata Hudzaifah, kamu tidak disebut, tapi saya tidak menjamin selainmu. Nah, ini menunjukkan setiap kita harus khawatir kemunafikan. Saudara yang hormati, paling tidak itu semua ciri munafik itu dihindari dulu. Ciri munafik itu bicara bohong. Kedua, dipercaya khianat. Ketiga, berjanji menyelisih. Keempat, bersengketa, khosama fajaroh, curang. Kelima, kalau mereka menegakkan sholat, mereka sholat dengan malas-malas. Mereka sholat dengan malas-malas. Keenam, itu sedikit ingat kepada Allah. Ketujuh, itu yura'unan nasa. Senengnya pamer. Pamer itu termasuk sifat kemunafikan. Nah ini hati-hati ini pamer. Hati-hati ini pamer. Padahal di masa sekarang, orang itu pamer dunia saja hati-hati. Pamer dunia saja itu hati-hati. Karena terkadang pamernya dunia kita itu mengantarkan orang lain hasad. Orang lain hasad. Ini para ulama nasihatkan, kebahagiaan kamu itu kalau kamu nggak bisa berbagi, coba pamer ke. Ya kadang iso-iso, ya alhamdulillah lur, tong saya empuk-empuk gitu. Ya. Iya. Tapi sing delok itu ya Allah, kini mangan sego atos ya neng alhamdulillah gitu. Tapi kalau pamernya setiap hari seperti itu, ya hanya sekedar berbagi kebahagiaan tapi tidak berbagi wujud. Ya, kalau berbagi wujud itu misalkan ya pamer ke neng grup teman-teman kantor baru nggawa beberapa bungkus. Ya, alhamdulillah ini ya syukuran, silahkan. Ini dunia, apalagi pamer ibadah. Pamer ibadah itu luar biasa. Saya pernah kasih contoh, ulama itu getem-getem kepada kita itu pamer ibadah tapi nggak nyata. Contohnya orang di depan Ka'bah minta dipoto. Sik mas, dungo. Setelah itu minta dipoto. Setelah dipoto apa? Diposting. Alhamdulillah bisa bermunajat di depan Ka'bah. Padahal cuman, mas, foto nun mas. Jadi nggak dongo, cuman tangannya gini. Ya, itu pamer kebohongan. Itu wal iyadu billah. Itu sifat kemunafikan. Jadi waspada dari kemunafikan, karena orang yang takut dari kemunafikan dialah mukmin. Yang terakhir, memperoleh Allah, Rasul, Quran itu nakidun min nawakidil Islam. Salah satu pembatal Islam, walau lam ya'taqid dzalika biqalbi. Walaupun tidak ada keyakinan dalam hati. Wallahu ta'ala alam. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk pada ayat Allah surat Fussilat ayat yang ke-50. Sebelum ditutup, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Enggak. Namanya itu bilangnya itu untuk sedekah itu gimana ya? Jadi kalau di sini itu tradisi limolasan. Limolasan itu dilakukan pada pertengahan Sya'ban, bulan Ruwah. Jadi ruwahan atau limolasan. Di Jawa itu nanti pada tanggal 15 bulan Ruwah, mereka bikin masakan. Nanti seingat kami itu manggang ayam, terus komplit itu makanan. Setelah itu bawa ke pekuburan. Sebelum acara itu, kuburannya dibersihkan dulu. Dibersih dulu, nanti besik kuburan. Setelah itu, nanti ada acara seperti itu. Nah, didongani, setelah itu nanti makan bareng. Saya pernah ngisi di daerah Kedungombo itu, ada lewat jalur kuburan, itu kalau hari biasa itu sepi nyenyet.
Sampai kalau lewat situ itu diweden-wedeni. Itu katanya ada peti mati makbur katanya. Walaupun belum pernah nemu ya, alhamdulillah. Nemu ya wedi ya. Lah iya, nanti kalau jiplok. Ya. Lah pernah satu kali itu ramai sekali. Ternyata itu pas acara ruahan, 15-an itu. Lah, seperti itu bukan budaya Islam. Bukan budaya Islam. Kalau hanya sekedar ziarah ditentukan, kan masyarakat kita nanti ruah ziarah, nanti bar salat hari raya ziarah, itu menyelisih petunjuk Nabi. Karena petunjuk Nabi itu ziarah ditentukan waktu khusus itu nggak boleh. Nanti dalam hadis lata jal kubri idan, jangan jadikan kuburanku id. Id itu dijadikan tempat perayaan, kemudian dikunjungi pada waktu tertentu rutin, nggak boleh. Itu kalau sekedar sebagai ziarah kubur, itu pun sudah menyelisih petunjuk Nabi. Ziarah kubur itu kapan dilakukan? Kapan ketika kita butuh. Misalkan lagi asik dengan dunia, lalai akhirat, kita ziarah kubur. Boleh, tidak ditentukan waktu. Ya, satu seperti itu. Tapi kalau disertai dengan bawa ingkung, sajen, ini apa inti? Ini persembahan kepada orang mati. Itu kesyirikan. Itu sudah perkara syirik. Bahaya sekali, hukumnya haram ini. Hukumnya haram. Kalau alasannya ini sedekah atas orang mati, jawab, kalau sedekah kenapa wujudnya tumpeng? Kalau sedekah kenapa ditentukan harus tanggal 15 bulan ruah? Kalau mau sedekah kapan saja. Apa boleh sedekah atas nama orang mati? Boleh. Misalkan punya HP, nama HP ku tak PN kok. Ganjarannya ben sampai ke ibu saya, boleh kok. Boleh, tapi tidak ditentukan waktunya. Kalau makanan, kenapa wujud tumpeng? Dan tumpeng itu ternyata menurut kesaksian pendeta Hindu itu merupakan syahadatnya orang Hindu. Kan Hindu itu ada apa Wisnu Siwa apa ya? Wujudnya gini. Makanya tumpeng itu nggak ada kok gini. Itu bukan tumpeng, kukusan. Nggak ada nanti kotak gini nggak ada. Tumpeng sih seperti ini. Itu trinitas. Ya, ada kalau di mereka itu ya itu 3 sesembahan yang inti. Nah, itu tidak diperbolehkan. Kalau ada seperti itu jelas kekufuran. Apalagi minta, Mbah pengestoni nanti posoni nutuk, mbahmu biyen ora poso kok. Ya, malah dimintai supaya memberikan keberkahan. Nah, seperti ini sudah syirik. Wallahu ta'ala alam. Jadi kalau punya kemampuan dihindari. Saya termasuk sama adik-adik, jadi kuburan bapak ibu itu kalau ngersii itu jangan pas acara seperti itu. Saya ngomong kalau pas ada misalnya, kalau daerah saya Tangmangu itu misalnya kampung sini ada yang mati, ini yang gali kampung sebelah. Kampung sebelah. Nanti kalau kampung sini ada yang mati, yang gali kampung sini tugasnya. Nah, itu saya ngomong anu wae engko yen pas gali kuburan jatahe RT-nya awake dhewe, itu kuburannya Pak Imboe reget dirsi wae. Jangan dipaskan bulan ruah untuk menyelisih tradisi yang bukan sesuai dengan syariat. Saya itu hari raya. Walaupun kalau hari raya kadang saya pulang ke Tangmangu, nanti anak-anak seneng. Tapi saya mau ziarah kubur, saya tahan. Kenapa? Karena nanti orang galau sate yono angribar sholat hari raya ziarah no. Ya, saya berusaha tidak nanti akan ada seperti itu. Walaupun sebagian ulama kalau hanya sekedar ziarah, apalagi mudiknya hanya liburan hari raya, itu boleh. Karena mudik saja. Mbahmu ngendi tuh, mbah saya Pacitan itu. Lah mulai setahun pisan. Kemudian setelah itu, wah pas mulai ziarah. Ini sebagian ulama membolehkan itu. Tapi kalau di masyarakat tradisi sudah kental, bar sholat hari raya ziarah, jangan. Dalam rangka supaya nanti tidak samar di hadapan masyarakat awam. Wallahu ta'ala. Ini masalah seperti ini sering sama dialami teman-teman. Mungkin teman-teman ya, terutama Pak juga. Kalau kita alhamdulillah kita sudah tadi kan mungkin di itu kalau ada masalah kemudian hari-hari perayaan dan lain itu kan ya bulan atau hadis itu mesti di jamaah itu memberikan ucapan ada hubungan tulisan. Kita kan sudah ngaji itu kan batasan
kan mereka juga pasti akan melakukan seperti itu. Di pemerintahan batasan apakah itu tidak mungkin tidak dilakukan kalau pemerintah batasannya itu dikatakan subur lagi sama tidak ketika posisi seperti itu terutama di PNS atau di perusahaan lain yang tidak menggunakan syariat berdasarkan itu seperti apa? Jadi mukroh atau nanti dengan bahasa yang lain darurat. Darurat itu ketika tidak dilakukan mendapatkan bahaya. Makanya coba saksikan orang-orang yang berucap ucapan kufur karena dipaksa. Paksa itu kalau zaman dahulu misalkan sudah ada penggorengan minyaknya panas, itu Allah Tuhan atau bukan? Kalau dikatakan Allah, cemplung kita penggorengan. Itu udzur. Apakah memang sudah setingkat itu? Yang kedua, namanya darurat itu satu-satunya solusi. Kalau ada kalimat yang lain, kenapa tidak kalimat yang lain? Kenapa tidak kalimatnya yang lain? Ya. Kemudian yang ketiga, namanya darurat itu ketika solusi diambil, masalahnya hilang. Masalahnya hilang. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, berarti tidak tercakup dalam kondisi mukroh, darurat. Wah, ini bahaya. Iya, makanya obatnya kekuatan iman. Obatnya kekuatan iman. Apalagi di negeri kita. Tokoh-tokoh munafik, tokoh-tokoh liberal, orang-orang kafir itu ikut campur. Saya itu pernah ada teman ujian kenaikan jabatan di CP di pegawai. Jadi PNS tapi sudah dia jabatannya sebenarnya tinggi tapi mau naik lagi. Mau lagi. Itu naik golongan. Itu pas ujian pertanyaannya itu langsung WA ke saya. Ini jawab piye. Jadi pertanyaannya kalau ada rapat penting. Sementara panggilan sholat. Mana yang kamu dahulukan? Mereka menginginkan jawabannya rapat dulu. Rapat dulu. Kan dia tahu karena dia penampilan jenggotan gitu. Mau suruh ngerok, wah ini keyakinan, nggak berani akhirnya. Akhirnya itu, kalau kamu pilih sholat dulu, nanti alamat tidak lulus. Tapi kalau kamu pilih misalkan apa? Ya rapat dulu, wah lulus. Itu bingung. Ya saya yang gojeki jawaban saya nggak kasih solusi jawab ini jawab itu enggak. Dunia, kenapa nih? Orang itu kalau jabatan seberapapun penghasilan kita, apa ada kata cukup? Enggak ada kata cukup. Orang hidup itu enggak ada kata cukup. Lalu kadang sudah punya rumah sekitar, wah misalnya rumahnya iso luwih gede nih. Lalu punya mobil itu enggak pernah puas, enggak punya apa enggak pernah puas kok. Iya. Kenapa harus mengorbankan akidah? Harus mengorbankan akidah. Tapi kalau memang rezeki, kan kemuliaan jabatan Allah yang kasih. Kalau memang jatah, bisa kok Allah angkat. Allah akan angkat. Ya, Allah Ta'ala. Cukup? Ya. Ya, begitu kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.